Japan has today surrendered. The last of our enemies. Tentara Jepang telah menyerah kepada sekutu. Berarti di Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan. Kita harus mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Kali kawan, Jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamirkan oleh PPKI. apa kau berpendapat demikian, sobat? PPKI adalah badan bentukan Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan. Yang berhak memproklamirkan kemerdekaan? Bung Karno sebagai pemimpin rakyat atas nama rakyat dan melalui siaran radio. Tetapi permasalahannya, apakah Bung Karno setuju? Beliau kan merupakan ketua PPKI. Beliau menginginkan naskah proklamasi tetap disusun oleh PPKI. Kita paksa saja dia kalau perlu. Kalau perlu apa? Kita harus bicara dulu secara baik-baik dengan beliau, Wis. Betul kawan, kekerasan bukan cara penyelesaian yang tepat. Sebaiknya setelah Bung Karno pulang dari darat, kita segera menemuinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan dulu. Apa saudara-saudara datang kemari? Jepang telah menyerah, Bung, dan kami minta Bung Karno segera memproklamirkan kemerdekaan. Ada badan yang berhak untuk memutuskan itu semua. Nah, PPKI. Karena PPKI lebih tahu hal-hal apa saja yang harus disiapkan. Golongan muda tidak setuju jika PPKI yang menyiapkan proklamasi kemerdekaan, karena PPKI merupakan bentuk Jepang. Kami tidak ingin kemerdekaan yang kita peroleh ada campur tangan dari pemerintah Jepang. Dan kemerdekaan merupakan tugas dan hak PPKI. Baik, kalau pendapat Anda tetap seperti itu, kami mohon diri. Selamat malam. Ada perlu apa? Mencari Bung Karno? Iya. Sebentar, saya panggilkan dulu. Selamat malam, Bung Karno. Ada perlu apa lagi kalian datang kemari? Silakan masuk dulu. Jadi ada perlu apa lagi kalian datang kemari? Sekarang, Bung. Sekarang. Malam ini juga kita kobarkan ke polisi. Kami sudah siap mempertaruhkan jiwa kami. Jika Bung Karno tidak mengeluarkan pengumuman pada malam ini juga, maka akan berakibat pertumpahan darah dan pembunuhan secara besar-besaran esok hari. Ini batang leherku. Serta saya ke pojok itu dan potongan leherku malam ini juga. Tidak untuk menunggu esok hari. Jepang adalah masa silam. Kita sekarang harus menghadapi Belanda yang akan berusaha untuk kembali menjadi tuan di negara kita ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang telah saya katakan dan mengira bahwa saudara telah siap dan sanggup untuk memproklamasikan kemerdekaan, mengapa saudara tidak memproklamasikan kemerdekaan itu sendiri? Mengapa meminta Soekarno untuk melakukan hal itu? Apakah kita harus menunggu hingga kemerdekaan itu diberikan kepada kita sebagai hadiah? Mengapa bukan rakyat itu sendiri yang memproklamasikan kemerdekaannya? Mengapa bukan kita yang menyatakan kemerdekaan kita sendiri sebagai suatu bangsa? Bertiga sudah membicarakannya baik-baik dengan Jepang. Saya takut Jepang hanya melakukan tipu muslihat, sehingga jika kami bertindak salah, maka akan terjadi pertumpahan darah. Kekuatan yang segelintir ini tidak cukup untuk melawan kekuatan bersenjata dan kesiapan total tentara Jepang. Coba, apa yang bisa kuperlihatkan kepada saya? Mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa tindakan bagian keamananmu untuk menyelamatkan perempuan dan anak-anak? Bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan setelah diproklamasikan? Kita tidak akan mendapat bantuan dari Jepang ataupun sekutu. Coba bayangkan, bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan sendiri. Sekarang saya mohon waktu sejenak untuk berunding karena saya tidak bisa memutuskan sendiri. Usul dari golongan muda tetap kami tidak bisa terima karena kurang perhitungan dan takut memakan banyak korban jiwa dan harta. Baik, kalau Anda masih mempertahankan pendapat kalian, kami mohon diri. Bung, kami diperintahkan untuk membawa Anda ke Rekas dan Pulau Kekar.
Lalu apa? Yang paling penting di dalam peperangan dan revolusi adalah saat yang tepat. Di Saigon, saya sudah merencanakan seluruh pekerjaan ini untuk dijalankan tanggal 17. Mengapa diambil tanggal 17? Mengapa tidak sekarang saja atau tanggal 16? Saya tidak dapat menerangkan dalam pertimbangan akal mengapa tanggal 17 lebih memberi harapan kepadaku. Akan tetapi saya merasakan di dalam kalbuku bahwa itu adalah saat yang baik. Angka 17 adalah angka suci. Pertama-tama kita sedang berada dalam bulan suci Ramadan. Waktu kita berpuasa, ini berarti saat yang paling suci bagi kita. Tanggal 17 besok hari Jumat. Hari Jumat itu Jumat Legi. Jumat yang berbahagia, Jumat suci. Al-Quran diturunkan tanggal 17. Orang Islam sembahyang 17 rakaat. Oleh karena itu kesucian angka 17 bukanlah buatan manusia. Pakai rumahku saja, keamanan akan saya jamin. Terima kasih. Ruang mana yang bisa terpakai? Wah, dapur dan samping depan. Yang mendesak telah memaksa kita semua mempercepat pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Rancangan teks telah siap dibacakan di hadapan saudara-saudara dan saya harapkan benar bahwa saudara-saudara sekalian dapat menyetujuinya. Sehingga kita dapat berjalan terus dan menyelesaikan pekerjaan kita sebelum fajar menyingsing. Kepada siapa saja yang hadir di dalam rapat ini agar dapat menandatanganinya secara bersama. Saya kurang setuju. Naskah proklamasi sebaiknya ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta saja atas nama bangsa Indonesia. Bagaimana hadirin? Setuju. Tolong buatkan bendera. Baik. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti. Di dalam zaman Jepang ini tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Bermusyawaratan itu sekata berpendapat bahwa sekarang datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini kita menyusun negara kita negara merdeka. Negara Republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu. Merdeka! Merdeka!